Ke-10 telah dikisahkan, Pak Dalil dan Pak Badar yang merasa curiga dengan ceceran darah yang mereka lihat itu, keduanya lalu mengikutinya. Dan setelah tiba di tempatnya, mereka hanya melihat sebuah pohon. Salam MNB Lover. Dan setelah mereka memeriksa pohon itu, mereka merasa kalau kepala dan pundak mereka terkena hujanan tetesan darah. Keduanya lalu dengan curiga segera melihat ke atas pohon itu. Nah, pendengar yang budiman, inilah tumbal bayi pertama bagian yang ke-11. Lihat ke arah pohon itu. Ayo Pak. Pak Dalil dan Pak Badar berdiri dengan tegang agak jauh dari pohon yang mereka curigai itu. Tidak. Itu kepala bedok dan askom. Kepala bedok dan askom. Iya. Apakah Manggala yang menggantungkan kepala mereka di pohon itu? Iya, aku yakin. Sebab Kenjail Singgih mengatakan kalau Manggala telah membunuh bedok dan askom dan kepalanya hilang. Pak, bagaimana ini? Mari kita pergi ke induk kampung. Beri tanda bahaya agar penduduk tahu semua ini. Ayo Pak, ayo. Pak Dalil dan Pak Badar pergi meninggalkan tempat itu untuk melaporkan pada penduduk. Pak Dalil yang merasa yakin kalau semua itu adalah perbuatan Manggala, dia sepertinya kini semakin benar-benar yakin. Maka berdatanganlah dari berbagai penjuru. Penduduk desa yang terus dibawa Pak Dalil dan Pak Badar menuju ke tempat kejadian itu. Ayo, cepat. Kepala bedok dan askom ada di atas pohon itu. Iya, ayo, cepat kita lihat. Pak Dalil dan Pak Badar, juga penduduk desanya, menuju ke pohon itu. Tapi ternyata kepala bedok dan askom yang dilihat bergantungan itu hilang. Kepala itu hilang. Kepala itu hilang? Iya. Aneh. Padahal tadi ada di atas pohon itu. Iya. Siapa yang mengambilnya? Bagaimana mungkin ini Pak Dalil? Iya. Apakah ada orang lain yang datang lalu mengambil kepala bedok dan askom yang tergantung di atas pohon itu? Aku kira begitu, Pak Badar. Pasti Manggala yang membawanya. Karena dia tahu kalau kita melihatnya. Dan mungkin dia tidak mau dicurigai. Pak Dalil keheranan. Dia mencurigai Manggala. Mereka lalu bubar dan meninggalkan tempat itu. Sementara itu di dalam gua, di mana nampak Manggala saat itu tengah duduk merenung menghadapi api kayu bakar. Apalagi yang harus aku perbuat untuk bisa membawa bidari? Walau guruku Nenek Kliwon mengatakan kalau dia yang akan membawanya. Tapi aku juga tidak boleh diam. Widari harus kawin denganku. Itu tekadku. Bodoh. Guru. Kenapa kau masih saja memikirkan perempuan itu? Hah? Bukankah aku sudah katakan kau diam saja. Jangan berpikir tentang dia. Aku yang akan mencari dan membawa dia kemari, tahu? Aku kurang yakin kalau guru sendiri akan berhasil membawa dia kemari. Lucu
Acuh, pikiranmu itu bodoh. Apakah kau tidak percaya padaku? Hah? Atau aku harus buktikan sekarang? Itu terserah Guru. Kau tidak boleh kemana-mana, Manggala. Bukankah dirimu saat ini tengah dicurigai sebagai seorang pembunuh? Nah, kau bisa celaka. Seluruh penduduk desa Pleret pasti sedang menunggu-nunggu kemunculan. Dan itu berarti mau. Jika kau memang nekat muncul kembali di desa itu, ngerti? Aku mengerti, Guru. Tapi mereka tidak akan bisa membunuhku. Mereka hanya mengandalkan emosi. Tapi mereka tidak mengandalkan tata cara bela diri. Kau sombong. Sudahlah. Kau tidak usah turut campur jika kau menginginkan Widari aku bawa kemari. Besok malam, aku akan mencari dia dan membawanya kemari. Terima kasih, Guru. Mas Andri Tawani! Mas Andri! Foto udah! Tanda tangan udah! Iya, boleh. Dengerin ya. Aktivitas tinggi, olahraga berkeringat. Wih, Mas Andre banget. Awas kamu kena gatal jamur. Artis mana mungkin kena gatal jamur? Siapa bilang artis gak pernah kena gatal jamur? Dulu saya pernah mengalaminya. Karena aktivitas padat, udara lembab, kepanasan, keringetan. Akibatnya saya kena gatal jamur. Gatel banget. Dan bau kaki lagi. Kan ada salep impor. Saya pernah coba salep import. Bukannya sembuh, kulit malah gosong. Untung ada Kalpanax Cream. Kalpanax Cream aman di kulit, terpercaya, dan cepat kerjanya. Oh, Kalpanax. Makanya kalau gatal jamur jangan pakai sembarang salep. Pastikan Kalpanax Cream terbukti klinis atasi gatal jamur. Oleskan saja Kalpanax. Produksi Kalbe Farma. Rasanya aneh sekali, Pak Badal. Tentang hilangnya kepala bedog dan Askom yang kita lihat semalam itu. Iya, tapi sekalipun aku curiga besar pada Manggala, tapi rasanya aku tidak habis pikir kalau sampai Manggala sekejam itu melakukan pembunuhan. Iya. Aku memang perlu bertemu dengan keponakanku itu. Pak Dalil, ada yang datang. Lihat itu. Oh, itu si Sanip dan calon istrinya, si Utari. Oh. Lihatlah, ya Pak Badar. Coba lihat. Mereka nampaknya akrab sekali. Iya. Selamat siang, Pak. Oh, itu si Sanip. Apa kabar Sanip dan kau Utari? Nampaknya kalian senang sekali. Biasa-biasa saja Pak Dalil. Iya, Pak Dalil. Bukankah kami biasa-biasa saja, Pak? Tapi kalian ini benar-benar bahagia sekali kelihatannya. Ngomong-ngomong, kapan sih kalian akan merencanakan perkawinan? Mungkin tidak lama lagi Pak Badar. Iya, Pak. Sebenarnya sih saya ingin cepat-cepat. Tapi Ini pasti Sanip yang menahannya. Mestinya kan si Sanip yang sudah ngebet. Pak Dalil bisa saja. Biasanya kan memang begitu. Oh ya Pak Dalil. Kenapa? Saya dengar semalam ada pembunuhan lagi. Apa benar itu Pak? Benar Sanip. Kami menemukan kepala bedog dan Askom di semak-semak pohon. Tapi kemudian menghilang. Aneh. Apakah itu perbuatan Manggala, Pak? Kami memastikan begitu. Kejam sekali Manggala itu. Saya ingat ketika dia membunuh Ki Gede Kirong. Kepalanya diputuskan. Wah, sadis. Saya sejak tidak ada Ki Gede Kirong jadi kesepian. Saya sering jaga sendiri, Pak. Tapi kau tidak perlu khawatir, Sanip. Kami juga sedang waspada. Aku juga sebagai pamannya merasa malu pada kalian. Kalau keponakanku itu benar-benar sudah tidak waras. Dia telah menjadi seorang pembunuh yang kejam. Tapi asal jangan Kang Sanip saja yang dibunuh, Pak. Sebab kami kan belum kawin. Senang sekali. Mudah-mudahan kalian akan seterusnya bahagia. Memang benar. Sanip, salah seorang penduduk desa itu nampak bahagia sekali berdampingan dengan calon istrinya, Utari.
Keduanya sebentar lagi akan melangsungkan perkawinannya. Sementara itu di rumah Jail Singgih yang marah dan cemburu pada istrinya, Widari, saat itu dia masih belum hilang rasanya. Sikapnya masih dingin. Nita. Ayo Via, salam sama Tante Nita. Halo sayang. Halo Tante. Lucunya. Kalau Via pintar, bisa seperti Tante Nita. Obatin orang sakit. Mama juga pintar, obatin Via sakit diare. Oh ya? Wah, Mama pintar sekali. Via diare diobatin apa? Entrostop anak. Entrostop anak? Oh, bener banget. Entrostop anak memang obat diare anak pertama di Indonesia yang aman. Kandungannya aja herbal, ekstra kurkuma, jahe, teh, dan daun jambu biji. Banyak yang aku rekomendasiin pakai Entrostop anak. Karena stop diarenya, stop juga mulesnya. Rasa jambu lagi. Via suka banget. Tapi seumur Via aman kan? Oh, aman banget. Ya Via, Via kan di atas 2 Tangan. 2 tahun. Untuk diare anak, pastikan Entrostop anak. Kakak, begitu besarkah kesalahanku terhadap kakak, sehingga kakak harus terus marah dan bersikap dingin padaku? Aku lebih dimarahi atau apa daripada aku tidak sama sekali ditanya atau didiamkan. Apakah memang aku sudah tidak ada harganya di mata kakak? Kakak picik. Aku istrimu, kakak. Kenapa kau diam saja? Apakah kau sudah bisu? Apakah kata-katamu sudah mahal karena cemburu pada bekas kekasihku? Jail Singgih masih diam. Widari menangis. Jail Singgih lalu bangkit dari duduknya dan keluar. Widari mengejarnya hingga keluar. Kakak Jail, aku tidak mengerti dengan sikapmu, kakak. Sebaiknya kakak lakukan apa saja padaku, daripada aku harus menanggung batin yang selalu diacuhkan, dan kakak terus bersikap dingin padaku. Jail Singgih melangkah lagi menuju ke dokarnya. Widari terus mengikuti dengan penasaran. Kedua matanya basah. Kakak, apa yang kau inginkan dariku? Apakah kau ingin kita berpisah karena persoalan cemburu yang salah paham? Bicaralah, kakak. Bicaralah. Jangan diam begitu. Jail Singgih menghapus kedua mata Widari yang basah dengan air mata. Widari nampak cerah dan haru. Dia tatap suaminya tajam-tajam. Widari, jangan menangis. Kakak. Aku takut kau lari dengan dia. Jagalah dirimu baik-baik. Jangan kemana-mana sebelum aku kembali ya. Widari senang. Jail Singgih lalu mencium istrinya dengan sayang. Widari menundukkan kepalanya tidak mengerti. Aku pergi. Kakak Jail, rupanya kakak khawatir kalau aku akan lari dengan Manggala. Kini aku mengerti dengan dirimu. Dia sepertinya sudah jauh berubah. Sikapnya masih dingin padaku. Dia pasti masih dendam dan cemburu padaku. Sebaiknya aku melaporkan hal ini pada Paman Dalil. Aku tidak mau rumah tanggaku hancur. Kebutuhan hidup selalu menuntut yang serba praktis. Begitu juga yang dirasakan Ibu Fitri waktu memilih obat mahnya. Benar kan Bu Fitri? Benar, obat mah mesti praktis. Masa udah direbetin urusan antar jemput anak, urusan dapur, urusan rumah, obat mahnya masih ribet sendok-sendokan. Takutnya nggak pas takarannya. Mending kayak promah tuh, praktis.
sediain deh di rumah, di kotak obat, di tas, di mobil, di kantong. Jadi kalau pas pergi terus sakit mah, langsung di Proma. Kunyah, beres sakitnya, nyaman lambungnya. Kan Proma ada apa kui? Hidrotalsit. Proma, satu-satunya obat mah dengan hidrotalsit. Formula paling mutakhir yang langsung atasi sakit mah tepat di pusatnya. Mengatasi sakit mah lebih cepat dan melindungi lambung lebih lama. Pokoknya yang praktis atasi sakit mah ya Proma obatnya. Produksi Kalbe Farma. Info lengkap klik www.ahlinyalambung.com. Baca aturan pakai bila sakit berlanjut hubungi dokter. Aku sudah sampai di rumah Paman Dalil. Paman Dalil! Paman! Paman! Oh, kau Widari. Ternyata benar kata suamimu bahwa kau sudah kembali. Oh, ada apa ini? Datang-datang kau langsung memelukku. Hah? Paman rasanya tidak percaya kau datang, Widari. Kau pasti ada persoalan dengan suamimu. Ceritakanlah, apa yang tengah terjadi denganmu? Widari menceritakan tentang kedatangan Manggala sampai berkelahi dan membunuh Bedok dan Askom. Pak Dalil menjadi kaget. Dia sangat menyesali. Widari lalu melanjutkan ceritanya tentang timbulnya rasa kecurigaan suaminya, Jail Singgih, pada dirinya itu. Saya takut, Paman. Saya takut rumah tangga saya hancur. Kakang Jail sudah timbul pikiran-pikiran buruk pada saya. Dia curiga pada saya, Paman. Dia curiga sekali. Curiga? Kalau saya akan lari bersama Kakang Manggala jika dia tidak ada. Kakang Jail kini banyak bersikap dingin padaku, Paman. Dia enggan bicara denganku. Widari, boleh Paman bertanya padamu? Katakanlah, Paman. Apa yang akan Paman tanyakan padaku? Jika kau jujur, Widari, apa yang akan kau jawab tentang suamimu dan Manggala? Oh, Paman, aku tidak bisa. Tidak. Paman. Iya. Aku memang mencintai kedua-duanya. Aku jujur. Aku menyayangi kedua-duanya. Widari menangis. Dia menutupi wajahnya dengan tangannya. Dia sudah menjawab secara jujur kalau dirinya sangat mencintai dan menyayangi Jail Singgih dan Manggala. Tapi dia merasa tidak mampu. Aku berusaha untuk menghilangkan Kakang Manggala. Aku berusaha untuk melupakan dia. Tapi hatiku tidak bisa berbohong. Aku sulit. Aku masih mencintai dia. Mencintai suamiku. Kakang Jail Singgih juga sangat baik. Dia sangat sayang padaku. Diam-diam, aku telah banyak belajar dari dia tentang hidup baik. Sekalipun aku tahu dia itu dulu orangnya tidak baik. Kami sudah sering kali banyak saling mengisi. Widari, jika persoalan sudah diletakkan di atas perasaan, seringkali kejujuran itu tidak nampak. Paman mengerti kau telah disudutkan dua persoalan. Kalau saja ada dua dirimu, barangkali akan ada kebijaksanaan yang timbul, Widari. Di antara kalian bisa memilih mana yang semestinya harus dipilih. Paman juga heran pada Manggala. Padahal sudah sejak lama anak itu menghilang. Tapi dia muncul lagi. Nah, persoalan lama, ya, dibawa-bawa lagi. Kakang Manggala memang keras. Aku sebenarnya mengakui ketulusan hatinya itu. Dia bukan keras, Widari.
Dia bukan keras, tapi cengeng. Paman sudah pelajari itu. Dia hanya mengungkapkan rasa putus asanya dan kekecewaannya yang besar. Karena dia merasa gagal dengan hidupnya. Semua rencana yang dia bawa sudah hancur. Aku sangat mengerti itu, Pak Mar. Sudahlah, Bidari, sudahlah. Yang penting saat ini kau harus tetap baik pada Jael Singgi. Dia itu suamimu. Jangan menunjukkan kecurigaan pada dia. Nanti paman akan bicara pada suamimu. Dan sekarang kita makan dulu, ya. Sudah lama sekali paman tidak lagi makan bersamamu. Ayo. Mas Andri Tawani! Mas Andri! Foto udah! Tanda tangan udah! Iya, boleh. Dengerin ya. Aktivitas tinggi, olahraga berkeringat. Wah, Mas Andri banget. Awas kamu kena gatal jamur. Artis mana mungkin kena gatal jamur? Siapa bilang artis gak pernah kena gatal jamur? Dulu saya pernah mengalaminya. Karena aktivitas padat, udara lembab, kepanasan, keringetan. Akibatnya saya kena gatal jamur. Gatel banget. Dan bau kaki lagi. Kan ada salep impor. Saya pernah coba salep impor. Bukannya sembuh, kulit malah gosong. Untung ada Kalpanax Cream. Kalpanax Cream aman di kulit, terpercaya, dan cepat kerjanya. Oh, Kalpanax! Makanya kalau gatal jamur jangan pakai sembarang salep. Pastikan Kalpanax Cream terbukti klinis atasi gatal jamur. Oleskan saja Kalpanax. Produksi Kalbe Farma. Paman, bagaimana? Aku harus kembali. Aku tidak sadar kalau hari sudah gelap. Kita keasikan ngobrol. Tenanglah, Bidari, biar paman antar kau pulang. Tidak usah, Paman. Nanti suami saya curiga lagi. Justru kalau kau pulang sendiri itu, suamimu Jael Singgi bisa curiga besar. Bahkan kau bisa dimarahi nanti. Tidak usah, Paman. Biar aku pulang sendiri saja. Tapi hari sudah gelap, Bidari, berbahaya bagi dirimu. Tidak. Aku berani pulang sendiri, Paman. Lagi pula, tidak begitu jauh jaraknya. Aku kan naik kuda. Ya, terserahlah olehmu. Paman, saya berangkat sekarang. Ya, hati-hati, Bidari, hati-hati ya. Dan tolong kalau kau bertemu dengan Bardan, cepat-cepat beritahu Paman. Iya, Paman. Mari, Paman. Widari memberhentikan kudanya dengan tiba-tiba karena melihat sosok tubuh berjubah hitam melintas di depan jalannya.